Halo sobat, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 501 alih program Politeknik Keuangan Negara STAN akan mempresentasikan materi yang tentunya akan sangat menarik untuk kita bahas. Materi yang akan kita bahas adalah penggabungan, peleburan, pemekaran, dan likuidasi. Definisi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pemekaran usaha adalah pemisahan satu wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua wajib pajak badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama menurut pasal 1 ayat 7 per 28/PJ/2008. Dan likuidasi merupakan pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut pajak, dalam PMK nomor 43/PMK.03/2008, merger meliputi yang pertama penggabungan usaha dan yang kedua peleburan usaha. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Sedangkan peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru. Sedangkan menurut PMK nomor 205/PMK.010/2018, wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, atau pemekaran usaha atas pengalihan harta tersebut menggunakan nilai pasar. Tetapi, wajib pajak pun dapat menggunakan nilai buku setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang dapat menggunakan nilai buku, yang pertama, dalam rangka penggabungan, kita analogikan ada perusahaan A dan juga perusahaan B. Mereka sepakat secara hukum untuk melakukan penggabungan, maka perusahaan B akan tergabung dalam perusahaan A dan perusahaan B secara hukum dilikuidasi. Nah, kemudian yang dapat menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu wajib pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil, dan membubarkan wajib pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut, atau penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri kepada wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham
dan membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut. Kemudian, dalam hal peleburan, kita analogikan misalkan ada perusahaan A dan juga perusahaan B, mereka sepakat untuk melakukan peleburan, maka akan tercipta perusahaan baru yaitu perusahaan C. Nah, wajib pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam hal peleburan adalah peleburan dari 2 atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada wajib pajak badan baru serta membubarkan wajib pajak badan yang melebur tersebut, atau peleburan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada badan usaha baru serta membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dan wajib pajak dalam negeri yang melebur tersebut. Selanjutnya, karena pemekaran, wajib pajak yang dapat menggunakan nilai buku, yang pertama, wajib pajak yang belum go public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Yang kedua, wajib pajak yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan IPO. Yang ketiga, wajib pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha. Yang keempat, wajib pajak badan sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari PMA paling sedikit 500 miliar rupiah. Dan yang terakhir, yang kelima, wajib pajak BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk BUMN atau holding. Syarat penggunaan nilai buku. Yang pertama, permohonan. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha. Yang kedua, utang. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait. Yang ketiga, business purpose test. Memenuhi persyaratan tujuan bisnis atau business purpose test. Objek pajak. Objek pajak menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 bisa dilihat berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 huruf D dikatakan keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk. Kemudian kita merujuk pada angka 3 dalam pasal yang sama, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, atas keuntungan tersebut, kita langsung merujuk pada pasal 10 ayat 3. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek pajak tersebut yang pertama, karena adanya keuntungan penjualan atau pengalihan harta. Yang kedua, keuntungan tersebut terjadi karena adanya likuidasi, penggabungan, peleburan, dan pemekaran. Kemudian, nilai perolehan atau pengalihan harta tersebut yaitu berdasarkan harga pasar atau nilai buku, sehingga kesimpulan akhirnya adalah objek pajak tersebut adalah berupa selisih antara harga pasar dan nilai sisa buku harta yang dialihkan. Konsep capital gain atau adanya keuntungan bisa dilihat yang pertama adanya harga jual atau peralihan. Di sini harga transaksi atau harga pasar dikurangi unsur biaya yang terdiri dari nilai perolehan atau nilai sisa buku, maka menghasilkan keuntungan, dan keuntungan itu sendiri merupakan objek
pajak penghasilan. Objek pajak atas pembelian di bawah harga pasar menurut pasal 4 ayat 1 huruf D. Apabila wajib pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Misalnya, PTS memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar 40 juta. Mobil tersebut dijual dengan harga 60 juta rupiah. Dengan demikian, keuntungan PTS yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah 20 juta rupiah. Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga 55 juta rupiah, nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar 60 juta rupiah. Selisih sebesar 20 juta rupiah merupakan keuntungan bagi PTS dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut, selisih sebesar 5 juta rupiah merupakan penghasilan. PSAK 22. Kemudian dari sudut pandang akuntansi, ini tertera dalam PSAK nomor 22, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadang disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger, atau penggabungan setara atau merger of equals, juga merupakan kombinasi bisnis sebagaimana istilah ini dipergunakan dalam pernyataan ini. Prinsip pengukuran menurut PSAK 22, yang pertama, pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Kemudian yang kedua, nilai wajar, jumlah suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang mengerti dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar atau arm's length transaction. Metode penentuan nilai wajar aktiva dan liabilitas jika trading sekuritas dinilai berdasarkan harga pasar berlaku atau bukti lain seperti pertumbuhan dividen. Jika persediaan finished goods, maka berdasarkan harga jual dikurangi biaya penjualan dan keuntungan yang wajar. Kemudian, jika piutang dinilai berdasar nilai sekarang dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Kemudian, jika bahan baku dinilai berdasar biaya pengganti. Kemudian, jika persediaan barang dalam proses dinilai berdasarkan harga jual finished goods dikurangi biaya penyelesaian, biaya penjualan, dan taksiran keuntungan wajar. Kemudian, jika berupa tanah dan bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar atau nilai realisasi neto. Kemudian, pabrik dan peralatan dinilai berdasarkan appraisal atau biaya pengganti dikurangi penyusutan. Kemudian, jika aktiva neto pensiun manfaat pasti, dinilai berdasarkan nilai sekarang aktuaria dari manfaat pensiun dikurangi nilai wajar aktiva tersedia untuk program pensiun. Kemudian, jika harta tidak berwujud, berdasarkan nilai taksiran. Dan yang terakhir, jika utang usaha, jangka panjang, utang lainnya, atau kewajiban kontingensi, dinilai berdasarkan nilai sekarang, jumlah yang akan dibayar didiskontokan dengan bunga wajar. Utang jangka pendek tidak perlu didiskontokan. Konsep goodwill versus gain on bargain purchase. Jadi, goodwill akan muncul jika nilai perolehan dari perusahaan yang diakuisisi tersebut lebih besar daripada nilai wajar dari net aset perusahaan yang diakuisisi tersebut. Maka,
goodwill tersebut bukan keuntungan bagi pemegang saham perusahaan target karena pengurangnya nilai wajar net asset. Tapi, jika nilai perolehan atas perusahaan yang diakuisisi tersebut lebih kecil daripada nilai wajar net asset dari perusahaan yang diakuisisi tersebut, maka akan muncul gain on bargain purchase, sehingga menjadi keuntungan bagi perusahaan yang mengakuisisi. Perbedaan aspek struktur transaksi akuisisi usaha. Untuk perusahaan target yang diakuisisi, yang pertama, akuisisi aset, mengakui gain atau loss, dan yang kedua, dilikuidasi. Kemudian untuk akuisisi saham, tidak ada pencatatan dan laporan keuangan dilikuidasi. Kemudian untuk perusahaan pengakuisisi, dalam akuisisi aset, memilih aset, mendapat basis nilai pasar aset, dan yang terakhir, mengabaikan kewajiban. Kemudian untuk akuisisi saham, yang pertama mengakui investasi atau goodwill atau diskon, yang kedua mendapatkan prospek usaha. Kemudian untuk pemegang saham perusahaan target, untuk akuisisi aset, yang pertama tidak terlibat langsung, yang kedua kalau dilikuidasi mendapat kontribusi. Dan untuk akuisisi saham, yang pertama mengakui gain atau loss, dan yang kedua, bisa mendapatkan saham di pengakuisisi. Kesimpulan yang pertama, konsepnya aset milik perusahaan dan perusahaan milik pemegang saham. Maka, dalam akuisisi aset berurusan dengan perusahaan target. Tapi, jika dalam akuisisi saham, maka berurusan dengan pemegang saham perusahaan target. Kesimpulan yang kedua, akuisisi usaha dalam aset, jika keadaannya likuidasi atau dibubarkan, maka akan muncul dua akun, yaitu likuidasi dan esa distribution. Maka perlakuan perpajakannya langsung merujuk pada pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3 dan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH. Tapi, jika aset tersebut tetap eksis, maka akan adanya mengakui gain or loss on sale of operation. Maka, perlakuan perpajakannya pun sama, yaitu dengan merujuk pada pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3 dan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH. Kemudian, untuk akuisisi usaha berupa saham, jika akuisisi saham tersebut kurang dari 20% dan juga antara 20-50%, maka perlakuan perpajakannya langsung merujuk pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH. Tetapi, jika akuisisi usaha berupa saham tersebut lebih dari 50%, maka ketentuannya jika memenuhi definisi bisnis PSAK 22, maka akan mengakuisisi net asset, dan perlakuan perpajakannya pun langsung merujuk pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH. Tetapi, jika tidak memenuhi definisi PSAK 22, maka dicatat sebagai akuisisi net asset. Kemudian, perlakuan perpajakannya pun sama dengan merujuk pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kesimpulan yang ketiga, untuk perlakuan perpajakan pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3 dan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH, yang pertama jika transaksinya akuisisi saham lebih dari 50%, perusahaan target mengalihkan aset atau liabilitas, kemudian subjek pajaknya adalah perusahaan target yang mengalihkan harta. Dengan demikian, objek pajak atau DPP-nya adalah nilai pengalihan atau Undang-Undang PPH-nya adalah nilai pasar dikurangi aset bersih book value atau Undang-Undang PPH sama dengan nilai sisa buku. Kemudian
Untuk pelakuan perpajakan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH, jika jenis transaksinya adalah akuisisi sampai dengan 100%, perusahaan target tetap eksis, tidak mengalihkan harta, kemudian subjek pajaknya pemegang saham perusahaan target, maka objek pajak atau DPP-nya adalah nilai pengalihan atau seharusnya atau sesungguhnya dikurangi nilai perolehan atau nominal plus agio. Kemudian kesimpulan yang terakhir, jika akuisisi saham, maka objek pajaknya berupa capital gain saham dan merujuk pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian jika dilanjutkan dengan merger, maka langsung merujuk perpajakannya objek pajak keuntungan pengalihan harta pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali.